Saudara yang kekasih, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sudah beberapa minggu, sudah 5 minggu ya, kita mendengarkan khotbah tentang Roh Kudus. Minggu lalu Pastor Doni berkhotbah tentang pengurapan Roh Kudus. Dan minggu ini adalah, hari ini maksud saya, adalah hari terakhir dari sesi Roh Kudus ini, saudara yang kekasih. Dan saya akan berkhotbah dengan judul berdoa dipimpin oleh Roh Kudus, atau berdoa yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kita akan buka firman Tuhan yang mendasari khotbah ini dari Yohanes 16 ayat 8 sampai 11. Sama-sama di screen, mari kita membacakan bersama-sama. Dan kalau ia datang, ia yang dimaksud di sini adalah Roh Kudus. Karena ini Yesus yang berkata-kata, saudara. Di ayat 7, nanti Anda mungkin bisa buka Alkitab, Anda bisa lihat. Ayat 6, berikutnya ini perkataan Yesus. I'm sorry. Dan kalau ia datang, ia adalah Roh Kudus, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ayat 9, akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Ayat 10, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Ayat 11, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Tolong tetap di sini, saya mau jelaskan sedikit mengenai ayat ini. Coba semuanya memperhatikan di screen. Ayat 8 tadi saya katakan, dan kalau ia datang, yaitu Roh Kudus, ia atau Roh Kudus akan menginsafkan 3 hal. 3 hal. Hal yang pertama adalah menginsafkan dunia akan dosa. Ayat 8 lihat ya. Hal yang kedua, menginsafkan dunia akan kebenaran. Yang ketiga, menginsafkan dunia akan penghakiman. Jadi ada 3 hal, menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Nah, ayat 9, ayat 10, dan 11, itu menjelaskan. Ayat 9 menjelaskan tentang dosa, ayat 10 menjelaskan tentang kebenaran, ayat 11 menjelaskan tentang penghakiman. Dan nanti 3 ayat ini, 9, 10, 11, kita akan lihat nanti di bawah. Ya, kita akan lihat penjelasan-penjelasan yang lebih detail. Oke, terima kasih. Saudara yang kekasih, Roh Kudus telah diutus 2000 tahun yang lalu. Dicurahkan di loteng Yerusalem pada waktu 10 hari setelah Yesus naik ke surga. Murid-murid sekitar 120 orang berada di loteng Yerusalem, dan Roh Kudus dicurahkan bagi mereka. Dan Roh Kudus bukan hanya dicurahkan bagi 120 murid itu, tetapi Roh Kudus dicurahkan untuk dunia. Untuk siapapun orang percaya yang telah menerima Tuhan Yesus, telah percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, Roh Kudus telah ada, telah masuk di dalam kehidupan kita. Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri. Ya, beberapa minggu yang lalu sudah sempat diajarkan sedikit tentang Tritunggal juga. Nah, jadi kita tahu Roh Kudus ini adalah Roh Kristus, Roh Bapa, Roh Allah sendiri. Ya, Trinity, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ketiga yang esa. 1, 3 pribadi, tapi 1 oknum. Oke, jadi kita berbicara Roh Kudus, ini adalah Roh Allah sendiri. Roh Kudus yang akan membantu kita di dalam kelemahan-kelemahan kita. Karena kita tidak tahu sesungguhnya, harus berdoa. Saudara, peranan Roh Kudus sangat penting sekali, khususnya tema hari ini tentang doa. Kita tidak mungkin bisa berdoa kalau tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau tidak dibantu oleh Roh Kudus. Kalau tidak ditolong oleh Roh Kudus. Banyak orang berdoa tanpa minta pertolongan Roh Kudus. Tanpa minta dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara, kalau kita berdoa dengan kemampuan diri kita sendiri,
saudara, kita akan berdoa tidak sesuai dengan kebenaran, tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Saudara yang kekasih, kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita akan dipimpin kepada doa yang benar. Dan di dalam kebenaran itu sendirilah, saudara, kita akan melihat semua jawaban doa itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, saat ini kita akan belajar bagaimana melibatkan Roh Kudus di dalam doa-doa kita. Bagaimana Roh Kudus memimpin doa-doa kita. Sehingga melahirkan doa-doa yang powerful. Doa-doa yang berkuasa atau doa-doa yang dijawab oleh Tuhan. Siapa di sini yang mau doanya dijawab oleh Tuhan? Haleluya. Saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara, bagi Tuhan orang mati sekalipun itu bisa bangkit. Bangkit pada waktu ada firman Tuhan. Ya, ada kebenaran di sana. Ada kuasa Roh Kudus di sana. Orang mati bisa bangkit. Apalagi cuma sakit. Amin. Saudara, ya, semua pergumulan bukan hanya sakit penyakit, apapun itu namanya. Selalu ada jalan keluar. Kalau kita bisa atau kita berdoa dengan dipimpin oleh Roh Kudus. Karena sesungguhnya doa adalah fasilitas yang diberikan Allah kepada manusia. Karena Allah mau mendengar doa-doa manusia. Khususnya anak-anak Tuhan, tentunya kita orang percaya adalah anak-anak Tuhan. Bapak mau mendengar doa-doa kita. Dan seorang Bapak yang baik, dia mau memenuhi keperluan anak-anaknya. Bapak di surga lebih daripada Bapak kita. Amin. Dia mau menjawab setiap doa kita. Ada amin. Haleluya. Saudara, kita akan lihat bahwa kemampuan kita nggak ada, kita nggak bisa berdoa. Roma 8 ayat 26, tolong dibuka. Perhatikan di sini. Inilah diri manusia. Inilah diri kita orang percaya. Demikian juga Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita. Jadi kita ini sebenarnya orang-orang lemah, ya. Kita orang-orang lemah. Jadi kita harus mengakui kita adalah orang-orang lemah. Tanpa Tuhan kita nggak bisa kuat. Oke? Sebab, nah perhatikan, sebab kita, ya, atau kalau Anda baca, sebab saya tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Nah, kita nggak tahu harus berdoa. Sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri, Roh Kudus. Nah, Roh Kudus, ingat saya bilang, Roh Kudus yang sudah masuk di dalam kita pada waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, Roh Kudus masuk dan berdiam di dalam kita. Ya, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Nah, dari ayat ini, saudara yang kekasih, ada beberapa hal yang kita bisa lihat. Pertama, Roh Kudus itu membantu kita di dalam kelemahan kita. Jadi kita manusia lemah. Ya, kalau manusia lemah, kalau orang lemah bisa buat sesuatu yang kuat, sesuatu yang besar, nonsen, nggak bisa. Oke? Kalau orang sakit, terbatas. Amin. Jadi kalau orang lemah itu terbatas. Tidak bisa buat sesuatu yang besar. Ya. Dan dikatakan di sini, sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya berdoa. Yang pertama kita lemah, kedua kita tidak tahu bagaimana seharusnya berdoa. Yang ketiga dikatakan di sini, Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Maksudnya di sini bahwa Roh Kudus kalau dia memimpin kita di dalam doa, dia akan memimpin kita lebih daripada doa-doa yang timbul di dalam pikiran kita. Saudara, pikiran kita terbatas. Betul? Ya, kadang kita berdoa cuman untuk makan, saudara. Tetapi Bapak mau kasih kepada kita bukan hanya makan. Dia mau kasih lebih daripada itu. Amin. Haleluya. Untuk itu kita perlu Roh Kudus di sini. Yang tadi, doa-doa yang tidak terucapkan, artinya kita tidak bisa jangkau pakai pikiran kita. Disitulah ada Roh Kudus yang akan memimpin kita untuk bisa menjangkau sampai kedalaman yang kita perlukan, yang kita sendiri tidak tahu. Boleh bilang amin. Haleluya. Ya, haleluya. Nah, saudara yang kekasih, mari kita libatkan Roh Kudus di dalam doa-doa kita. Ya,
Untuk itu kita akan pergi ke 3 hal. Tadi yang saya katakan, yang kita sudah lihat di Yohanes 16 ayat 8 sampai 11. Yang pertama adalah menginsyafkan manusia akan dosa, menginsyafkan kita akan kebenaran, menginsyafkan kita akan penghakiman. Nah, kita akan melihat semuanya satu persatu. Nomor 1, menginsyafkan dosa. Kita buka di Yohanes 16 ayat 9. Akan dosa. Ya, menginsyafkan akan dosa. Karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Roh Kudus akan menyatakan dosa. Jadi pada waktu kita berdoa, saudara, pentingnya kita melibatkan Roh Kudus. Jadi di dalam doa kita harus awali, saudara yang kekasih, dengan minta pertolongan Roh Kudus. Pada waktu kita berdoa minta pertolongan Roh Kudus, di situ Roh Kudus akan menginsyafkan kita akan dosa. Saudara, penting sekali kita, orang benar, harus tinggal di dalam kebenaran. Nanti kita akan lihat ayatnya. Karena kalau dosa diinsyafkan, saudara, kita akan sadar bahwa kita ini berdosa. Ya, kalau ada dosa yang Anda berbuat pada waktu Anda mau berdoa, waktu Roh Kudus menginsyafkan kita harus minta ampun. Amin. Firman Tuhan berkata bahwa kita punya Allah yang setia dan adil. Pada waktu kita mengaku dosa dan minta ampun, Dia akan mengampuni semua dosa kita. Jadi penting sekali kita minta ampun dosa. Waktu Roh Kudus insyafkan kita, ingatkan kita dalam doa, kamu minta ampun. Kita harus minta ampun. Langsung minta ampun. Ya, waktu kita minta ampun, Dia mengampuni kita. Saudara yang kekasih, waktu Roh Kudus menginsyafkan kita, di situ sungguh-sungguh saudara kita bisa merasakan bahwa bukan hanya merasakan ya, bukan dirasa-rasa, tapi kita tahu bahwa kita ini berdosa. Dan waktu diinsyafkan, kita sadar bahwa kita berdosa, minta ampun, dan kita dipindahkan. Waktu kita minta ampun, dari dosa dipindahkan kepada kebenaran. Nah, yang kedua kita akan melihat di 1 Yohanes 3 ayat 6. Dikatakan, karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Nah, perhatikan di situ. Jadi kalau kita berbuat dosa, kita tidak bisa melihat Dia. Kita tidak bisa mengenal Dia. Bagaimana Anda berdoa tapi Anda nggak bisa lihat Dia? Bagaimana Anda berdoa tapi Anda nggak mengenal Dia? Itu sangat tidak mungkin. Betul, saudara yang kekasih? Makanya waktu Roh Kudus menginsyafkan kita akan dosa, harus langsung minta ampun pada waktu kita memulai doa kita. Jadi waktu kita memulai doa harus minta ampun terlebih dahulu. Amin. Sehingga di dalam doa-doa kita bisa melihat Allah, kita bisa mengenal Dia. Yang bilang amin angkat tangan. Haleluya. Ya. Nah, saudara yang kekasih, karena kita adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus, selayaknya kita tidak berbuat dosa. Itulah sebabnya, makanya kita harus minta ampun. Yang berikutnya kita akan lihat di Yohanes 8 ayat 24. Karena itu, tadi aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Terima kasih. Nah, ini apa hubungannya dengan doa? Saudara yang kekasih, ini berbicara tentang ketidakpercayaan. Pada waktu kita berdoa, Roh Kudus mengingatkan kita supaya kita harus percaya. Waktu kita memulai doa,
Anda udah harus benar-benar percaya akan doa-doamu. Percaya bahwa doa-doamu ini akan dijawab oleh Tuhan. Kalau Anda berdoa sudah kurang percaya atau tidak percaya, bagaimana Tuhan mau menjawab doamu? Amin. Dan Roh Kudus akan mengingatkan kita, saudara yang kekasih. Tahukah Anda, saudara yang kekasih, bahwa hanya dengan percaya, firman Allah berkata bahwa kalau kita ini diselamatkan berdasarkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya barang siapa yang percaya. Nah, waktu kita percaya dikatakan tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, jadi percaya membawa kita beroleh kehidupan yang kekal. Percaya membawa kita suatu hari nanti bisa masuk surga. Makanya percaya sangat penting sekali. Amin. Nah, kalau kita tidak percaya, kita tidak akan melihat jawaban doa itu terjadi di dalam kehidupan kita. Untuk itu, saudara yang kekasih, dikatakan tadi, kita lihat Yohanes 8:24, karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Bayangin, saudara, kita akan mati kalau tidak percaya kepada Tuhan. Ya, doa-doa kita akan melahirkan kematian atau tidak ada jalan keluar kalau kita tidak percaya bahwa doa kita ini pasti dijawab oleh Tuhan. Ada amin. Dan Roh Kudus akan mengingatkan kita, akan memimpin kita supaya kita percaya, membuka hati kita supaya kita percaya pada waktu kita berdoa. Haleluya. Saudara yang kekasih, di dalam hal ini, yaitu tadi nomor 1, Roh Kudus menginsyafkan kita dari dosa. Ya, sekarang kita akan pergi ke nomor 2, yaitu Roh Kudus akan menginsyafkan kita akan kebenaran. Kita pergi di Yohanes 16 ayat 10. Akan kebenaran. Jadi Roh Kudus akan menginsyafkan kita bahwa kita harus benar, ya. Karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Roh Kudus akan mengingatkan kita akan kebenaran oleh iman. Jadi, saudara yang kekasih, dikatakan di ayat ini, Yesus berkata akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Saudara, tahukah kita bahwa di dalam Alkitab itu berisi tentang janji-janji Bapa yang Yesus telah sampaikan kepada kita lewat firman Allah. Saudara, janji-janji ini diperuntukkan untuk anak-anaknya Bapa, untuk kita orang-orang percaya. Kuasa yang pertama diberikan kepada manusia pada waktu orang itu percaya kepada Tuhan Yesus. Kuasa yang pertama diberikan, firman Allah berkata, adalah kuasa menjadi anak-anak Allah. Amin. Dan kita punya Bapa di surga. Amin. Kita anak-anaknya. Dan Bapa telah memberikan janjinya lewat Tuhan Yesus. Semua janji-janji di mana kita memerlukan janji-janji ini. Termasuk janji atas jawaban doa. Firman Allah berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Amin. Haleluya. Carilah maka kamu akan mendapatkan. Ketoklah maka pintu akan dibuka. Ini janji pada waktu kita meminta, waktu kita mencari, pada waktu kita berseru kepada Tuhan. Kepada Allah. Dia Bapa kita. Dia mau menjawab doa anak-anaknya. Bapak di dunia aja yang terbatas mau memenuhi keperluan anak-anaknya, apalagi Bapak kita yang di surga. Ada amin. Haleluya. Ya, Bapak kita mau memenuhinya, dia mau menjawab doa-doa kita. Nah, Roh Kudus akan memimpin kita untuk mengingatkan kita ya bahwa kita harus benar-benar percaya akan kebenaran.
kebenaran firman Tuhan. Di mana janji-janji Tuhan ada di dalam kebenaran firman Allah. Yesus sudah pergi ke surga, dikatakan di sini. Yesus sudah pergi, kita tidak lihat lagi Yesus secara fisik. 2000 tahun yang lalu, murid-murid melihat secara fisik bagaimana Yesus membangkitkan orang mati. Ya, Yesus menyembuhkan orang sakit. Yesus mengadakan mujizat-mujizat. Murid-murid, orang banyak saat itu, mereka melihat dengan mata sendiri. Saudara, hari ini kita nggak melihat langsung. Itulah sebabnya Yesus berkata akan kebenaran, karena aku akan pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Nah, Roh Kuduslah yang akan mengingatkan kita akan karya Yesus, perbuatan-perbuatan Yesus tetap bisa berlaku sampai hari ini. Kesembuhannya, mujizatnya, amin, saudara yang kekasih, tetap berlaku sampai hari ini. Roh Kudus yang akan memimpin kita, membawa doa-doa kita pada kebenaran itu, mengingatkan bahwa Yesus yang adalah kebenaran itu telah berkata-kata kepada kita atas janji-janji Bapa, dan Dia telah melakukan janji-janji Bapa yang orang banyak bisa lihat 2000 tahun yang lalu, dan hari ini juga itu available, atau itu saudara yang kekasih tersedia buat kita pada waktu kita berdoa dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Haleluya. Ya, ini penting sekali. Kita akan lihat, saudara. Yohanes 5 ayat 16. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Wow. Jadi di dalam berdoa kita harus benar-benar yakin. Tetapi yakin saja tidak cukup kalau kita bukan orang benar. Ya, makanya tadi kalau ada dosa kita sudah minta ampun, betul? Sehingga kita layak untuk menyebut diri kita adalah orang benar. Amin. Dan doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Nah, keyakinan inilah, saudara, ini sebagai orang benar harus yakin. Ya, nah, bagaimana kita mau yakin kalau kita nggak lihat? Nah, manusia ini sudah biasa hidup dengan bukti. Dilihat dulu, baru kita percaya. Betul? Ya, coba aja. Kita bilang, nanti aku kasih kamu deh. Aku kasih kamu handphone baru. Nah, orangnya bilang yang mau janjiin. Buktiin dulu, kasih dulu baru gua percaya. Seperti itu. Karena kita udah terbiasa. Di dunia ini sejak kita kecil sudah diajarkan semua tentang bukti. Bukti, 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 bukti. Anda nggak bisa pergi ke toko dan bilang, boleh saya mau ambil beras dulu dengan iman, saya yakin besok saya punya uang, saya mau bayar. Anda dikasih nggak beras? Nggak bakalan dikasih beras. Betul? Saudara, bukti dulu, duit dulu ditunjukkan. Atau kartu kredit, kartu debit. Ya, digesek dulu, makanya di approve dulu pakai kartu aja. Yang kita udah punya uang di bank, pakai kartu harus digesek dulu. Baru dia lihat approve. Oh, boleh ambil berasnya yang udah dipilih tadi, ya. Kalau nggak bisa, saudara. Semua tentang bukti. Nah, di sini Roh Kudus akan mengingatkan kita, akan membuat kita yakin. Walaupun kita tidak lihat kesembuhan itu ada, kita tidak melihat dokter yang ada di depan kita langsung seperti kita ke rumah dokter, ke rumah sakit, maksudnya kita visit dokter, saudara, kita bisa lihat langsung ada dokter di sana, dokter pakai alat-alat, ada alat-alat canggih, ada obat di sana. Walaupun kita tidak melihat akan hal itu, tapi Roh Kudus akan bekerja di dalam kita, membuat keyakinan itu timbul di dalam kita, sehingga kita benar-benar percaya bahwa ada kesembuhan di dalam Yesus. Katakan amin. Haleluya. Walaupun kita tidak lihat, namun kita percaya. Nah, ini saudara yang kekasih, Roh Kudus akan membuat itu semua, dan itu adalah kebenaran. Iman adalah kebenaran, ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari yang tidak kita lihat. Nah, ini Roh Kudus akan membuat itu di dalam kehidupan kita pada waktu kita berdoa.
Haleluya. Yang berikutnya, Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saudara yang kekasih, kita harus mengetahui kebenaran. Pada waktu kita berdoa, saudara, yang dipimpin oleh Roh Kudus, kita harus percaya bahwa Roh Kudus akan memimpin setiap perkataan doa-doa kita. Dia yang akan menaruh itu di dalam lidah kita. Ya, akan menaruh perkataan-perkataan itu juga ada di pikiran kita. Roh Kudus yang akan taruh ada di hati kita. Ya, firman Allah di sini berkata, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Kita akan tahu kebenaran itu karena Roh Kudus yang akan memimpin kita. Kita jadi tahu pada waktu kita mulai berdoa yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dan kebenaran itu di sini dikatakan akan memerdekakan kamu. Artinya pada waktu kita mengucapkan kata-kata kebenaran, saudara, kita akan merdeka. Memerdekakan kamu. Artinya apa? Doa-doa yang kita sampaikan itu merdeka atau terjadi. Itu dijamin 100%. Kita akan berjalan di dalam kemerdekaan. Karena kebenaran itu pasti memerdekakan kita. Jadi doa-doa yang lahir dari kebenaran yang dipimpin oleh Roh Kudus, itu akan terjadi. Saudara bayangkan. Ya, seperti apa mungkin Anda berpikir? Doa-doa yang kebenaran itu. Saudara yang kekasih. Di janji-janji Allah itu adalah kebenaran. Ya, tadi Tuhan bilang, mintalah akan diberikan kepadamu. Itu kebenaran dan Roh Kudus akan menaruh itu. Kesembuhan adalah kebenaran. Tuhan mau kita sembuh, Tuhan gak mau kita sakit-sakit. Ada bapak-bapak di sini yang kepengen anaknya sakit-sakit? Gak ada. Semua bapak pengen anaknya sehat. Amin. Demikian Bapak di surga lebih lagi. Karena kalau sakit, Anda terhalangi untuk beraktivitas, melakukan pekerjaan Tuhan, melakukan melayani. Anda bekerja, merawat anak Anda, menjaga anak-anak Anda, atau melakukan sebagai aktivitas sebagai ibu rumah tangga, pergi ke kerja akan terhalangi. Kalau sakit 1 minggu terhalangi, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, apalagi. Tuhan mau kalau kita hidup di dunia ini kita harus sehat. Amin. Jadi kesembuhan adalah kehendak Allah. Kesembuhan adalah kebenaran. Tuhan mau menyembuhkan kita. Semua kalau yang hadir di sini yang sakit, percaya bahwa Tuhan mau menyembuhkan kita. Amin. Nanti saya akan berdoa untuk kesembuhan juga boleh nanti sebentar, ya. Saudara yang kekasih, ini penting sekali untuk kita pahami. Jadi Roh Kudus di sini juga dikatakan bahwa Dia akan memerdekakan sekali lagi kita. Dia mau supaya doa-doa yang kita panjatkan sesuai dengan kebenaran janji-janji Allah itu terjadi dalam hidup kita. Nomor 3, penghakiman. Silakan Yohanes 16 ayat 11. Akan penghakiman. Karena penguasa dunia ini telah dihukum. Nah, saudara, apa hubungannya doa dengan penghakiman? Pada waktu kita sedang berdoa, saudara, Tuhan akan mengingatkan kita supaya tidak ada lagi tuduhan-tuduhan, termasuk tuduhan iblis pada waktu kita berdoa. Nah, kalau kita lihat di Yohanes 16 ayat 11 tadi dibilang, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Roh Kudus di sini akan menginsyafkan kita, memberikan pengertian kepada kita bahwa iblis sudah dikalahkan. Saudara, iblis sudah dihakimi. Dan nanti penghakiman terakhir pada waktu dunia ini berakhir, dia hanya dihakimi untuk dimasukin ke dalam lautan api yang bernyala-nyala. Ya, pada waktu Lucifer atau pemimpin atau iblis ini, ya, malaikat ini berada di surga. Pada waktu dia berbuat dosa, dia langsung di kick out, dia langsung ditendang,
Dia langsung diusir seketika itu juga dari surga. Nah, saudara, kalau dulu tempatnya di surga dan keluar dari surga, itu namanya binasa. Betul? Nah, kita yang dari dunia yang binasa dipindahkan kepada hidup yang kekal ke surga. Amin. Haleluya. Kalau iblis dari surga ditendang untuk pergi ke neraka. Tetapi sebelum dia pergi ke neraka, dia ada di dunia ini saat ini, saudara yang kekasih. Ya, tetapi dia sudah dihakimi. Sudah dihakimi untuk dia nanti akan masuk neraka. Dan kita juga percaya pada waktu kita berdoa, jadi Roh Kudus akan mengingatkan kita bahwa yang dihakimi itu adalah iblis, bukan kamu. Karena ada banyak doa-doa kita, pada waktu kita berdoa ada tuduhan-tuduhan. Ya, dari diri kita sendiri, atau tuduhan-tuduhan yang kita pernah ingat orang lain pernah omongin ke kita, atau juga saudara, tuduhan-tuduhan yang iblis lemparkan kepada kita. Sehingga membuat kita tidak, keyakinan kita mulai goyah. Firman Allah berkata, orang yang mendua hati tidak mendapat apa-apa di dalam hidupnya. Bahkan di ayat 3 ayat 25 katakan, apa yang kamu khawatirkan, itulah yang mendatangi kamu, dan apa yang kamu takutkan, itulah yang akan menimpa kamu. Ya, saudara, bayangkan kalau kita berdoa ketakutan dan kita berdoa penuh dengan khawatir. Saudara, bukannya doa dijawab, malah itu yang terjadi kepada kita. Itulah sebabnya Roh Kudus perlu ingatkan kita bahwa yang dihakimi itu, yang sudah dihakimi adalah iblis, bukan kita, orang percaya. Ya, makanya kita orang percaya nggak boleh hakimi-hakimi orang. Ya, kita pokoknya lihat aja diri kita benar di hadapan Tuhan. Kalau kita lihat ada orang yang berbuat salah, doakan dia. Amin. Kita nyatakan kesalahan. Kalau kita bisa tegur dia, kasih tahu, ingatin dia bahwa yang kamu perbuat salah. Tapi kalaupun dia nggak mau dengar, bukan kita yang menghakimi. Coba kita lihat di Yohanes 12 ayat 47. Dikatakan begini. Dan jikalau, ini firman Tuhan, ini di Yohanes, itu Tuhan Yesus yang berkata-kata. Ya. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku, perhatikan baik-baik di sini. Ini Yesus yang berkata-kata. Jikalau seorang mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya. Dengar firman Tuhan, tapi tidak melakukannya. Apa yang Yesus katakan? Aku, ini Yesus, tidak menjadi hakimnya. Ya, Yesus aja nggak jadi hakimnya, kok kita jadi hakimnya? Amin. Ya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia. Jadi Yesus datang ini untuk bukan menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Haleluya. Amin. Ya. Jadi Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan untuk menghakimi, ya, tapi untuk menyelamatkan dunia. Kita saat ini di dalam era penyelamatan, bukan era penghakiman. Iblis doang, iblis saja, kalau bahasa Jakarta doang saja yang sudah dihakimi. Manusia belum dihakimi, tidak dihakimi pada zaman ini. Amin. Zaman ini adalah zaman keselamatan. Ya, grace, anugerah Allah dicurahkan bagi kita. Yesus aja nggak berani menghakimi, nah kita suka hakimi-hakimi orang. Betul? Kalau kita nyatakan kesalahan, ingetin dia, tegur dia, kasih tahu. Menyatakan kebenaran, kita perlu kan nyatain kebenaran. Tadi ada nomor 2. Betul? Kasih tahu ini kebenaran. Tapi kalau dia nggak mau, ya udah. Menghakimi itu bilang begini, kamu ini nggak benar. Dan kalau nggak benar, kamu masuk neraka. Kamu ini, semua neraka, semua neraka, semua neraka. Itu hakim. Karena nanti di penghakiman terakhir, di penghakiman takhta putih, saya udah ajarkan penghakiman takhta putih ya. Anda boleh buka lagi di YouTube, lihat khotbah saya tentang penghakiman terakhir, penghakiman takhta putih. Siapa yang akan dihakimi di sana? Yang belum dengar khotbah saya ya tentang akhir zaman, ya di sana komplit akhir zaman saya dengan Pastor Doni berkhotbah di sana. Yang belum dengar boleh ke YouTube ya, ditulis aja Doni Kumontoy atau Desi Kumontoy, di sana Anda langsung pergi ke gereja online. Yang belum subscribe, di-subscribe. Jadi bisa khotbah-khotbah yang baru Anda bisa lihat. Oke? Nah, saudara yang kekasih, zaman sekarang bukan zaman penghakiman, tapi zaman penyelamatan. Nanti penghakiman ada, tapi nanti buat orang-orang percaya. Orang-orang percaya tentunya nggak dihakimi untuk
Tetapi tentang itu maksudnya dosanya ini. Nah, orang percaya, saudara, penghakimannya nanti seperti apa? Lihat aja nanti kalau saya udah ngomong penghakiman banyak banget. Lihat aja nanti di khotbah saya ya di YouTube ya. Jadi saya nggak mau bahas ini. Saya nggak mau bahas tentang penghakiman orang percaya ya, dan penghakiman orang nggak percaya. Nanti Anda lihat sendiri apakah orang percaya dihakimi atau enggak, dan siapa-siapa yang akan dihakimi nanti. Tapi sekali lagi fokus kita di dalam doa. Jadi jangan ada tuduhan, apalagi penghakiman. Pada waktu kita berdoa, aduh saya yang nggak layak nih, aduh saya ini doa saya nggak didengar oleh Tuhan, ya seperti itu. Aduh Tuhan nggak akan jauh banget siapa saya. Belum ada orang-orang yang pernah kecewa tentang dirinya yang gagal lagi. Pada waktu dia berdoa, iblis akan datang kepada dia. Nggak mungkin lah kamu berdoa untuk kesuksesan kamu. Nggak mungkin. Kamu kan ini orang yang gagal. Ingat nggak? Kamu gagal setiap kali kamu melakukan ini. Sehingga kita jadi tidak mau berdoa lagi. Ya, jadi kurang percaya. Saudara, itu tuduhan iblis. Amin. Jangan didengerin. Ya, saudara, ingat, kamu sudah minta ampun tadi. Kamu udah orang benar. Amin. Jadi penghakiman pada waktu kita berdoa. Atau kita dengar, ada teman kita bilang, kamu kan orang bodoh. Kamu ini siapa? Orang miskin. Kamu nggak tahu apa-apa. Kamu nggak mungkin lah bisa dapat ini. Kamu nggak mungkin lah. Saudara, kehidupan Anda tidak ditentukan oleh kata orang. Orang itu bukan the author of your life, bukan penulis hidupmu. Penulis hidupmu adalah Tuhan Yesus, Roh Kudus, Bapa di surga. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Jadi jangan dengar apa kata orang, tuduhan-tuduhan pada waktu Anda berdoa itu. Pada waktu ada tuduhan-tuduhan seperti itu, Anda usir itu di dalam nama Yesus. Pergi. Aku tidak dihakimi. Tuhan telah menyelamatkan aku. Tuhan telah mengampuni aku. Aku ini orang benar. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Amin. Haleluya. Dan Tuhan yang berkata, minta maka akan diberi. Saya sedang meminta kepada Bapa yang berjanji, minta maka akan diberi. Iblis, engkau keluar. Ya. Tuduhan-tuduhan itu kita perintahkan keluar dalam hidup kita. Roh Kudus yang akan memimpin kita. Tenang. Waktu kita berdoa, Roh Kudus yang akan memimpin kita menyatakan bahwa ini tuduhan. Dan nanti Roh Kudus yang akan memberi kita power, kuasa untuk menyatakan bahwa semua intimidasi tuduhan itu pergi pada waktu kita berdoa. Ini luar biasa. Ayat berikutnya. Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Sekarang saya mau tanya, siapa yang ada di dalam Kristus? Angkat tangan. Nah, dikatakan tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Artinya, saudara, waktu kita berdoa, kita tidak ada penghukuman lagi. Karena kita sudah minta ampun, kita sudah jadi benar, dan kita ada di dalam Kristus. Amin. Di dalam kebenarannya. Jadi nggak ada hukuman. Kalau iblis bicara, oh nggak mungkin doamu dijawab karena kamu begini dan begitu. Itu namanya ada penghukuman. Ya, tapi di janji Allah, di dalam Kristus tidak ada penghukuman. Amin. Haleluya. Ya. Jadi kita berdoa dengan penuh kepercayaan kepada janji-janji atau kebenaran ya yang Yesus sudah janjikan buat kita. Haleluya. Nah, sekarang saudara yang kekasih, yang terakhir. Di dalam berdoa, saudara, ada yang namanya karunia bahasa roh. Ya, kemarin kita sudah belajar, ya, ingat yang Pastor Doni ajarkan. Kita udah juga belajar sama-sama di sel-sel grup. Saudara, kalau Anda sudah diberikan karunia berbahasa roh, silakan kalau Anda berbahasa roh. Tetapi ingat, ya, berbahasa roh itu kalau orang dapat nama ini karunia pemberian Allah, bukan karena kebaikanmu dikasih bahasa roh. Jadi Anda jangan menganggap bahwa oh saya udah bahasa roh, saya lebih dari orang lain. Gak ada yang lebih. Yang lebih itu cuma Tuhan. Ingat, diajarkan berkali-kali di gereja ini,
Pastor Doni, Pastor Desi tidak lebih dari para leader yang ada di sini, tidak lebih daripada jemaat. Jemaatnya juga tidak lebih daripada Pastor Desi dan Pastor Doni. Yang lebih itu adalah Tuhan Allah, Roh Kudus, Bapa, Tuhan Yesus. Amin. Kita nggak ada yang lebih hebat. Nggak ada yang hebat. Yang hebat itu adalah Allah, Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Amin. Haleluya. Ya. Haleluya. Jadi harus ingat baik-baik. Dan Roh Kudus itu ada di dalam Pastor Doni, Pastor Desi ada di dalam Anda semua. Ya. Haleluya. Ya, jadi berdoa yang udah berbahasa roh, silahkan kalau Anda berbahasa roh. Tetapi Anda bukan doa bahasa roh terus, udah nggak ada berdoa akal budi. Ya, saudara berdoa. Untuk yang belum berbahasa roh, kita berdoa pakai akal budi. Yang udah berbahasa roh juga nggak berdoa bahasa roh terus. Ya, dari pagi doa makan bahasa roh, doa tidur bahasa roh, nggak kayak begitu saudara. Ngomong dari kita pakai bahasa, pakai akal budi, pakai bahasa yang bahasa Indonesia saudara. Ya, jangan kita lagi belajar bahasa Inggris kita doa bahasa Inggris lagi, padahal yang di sebelah orang Indonesia, ya bahasa Indonesia, ya. Jadi biar udah jago bahasa Inggris kalau orang Indonesia berdoa bahasa Indonesia. Anak saya bilang begini, Mama kok itu orang Indonesia kalau taruh di Facebook, kenapa pakai bahasa Inggris? Kan kasihan teman-temannya itu orang Indonesia nggak mengerti. Kalau yang lain, yang bahasa Inggris juga belum tentu ngerti. Dia cuma ambil kali dari mana dia tulis taruh di situ untuk mau tunjuk nih saya bisa bahasa Inggris. Saudara kalau kita orang Indonesia tulislah bahasa Indonesia, oke? Seperti itu karena teman-teman kita kan orang Indonesia. Nah, itu aja kalau bahasa Indonesia. Ya gimana Anda? Kalau Anda terus berbahasa roh di depan orang yang orang nggak ngerti. Ya, nah makanya bahasa roh itu bahasa doa pribadi. Silakan Anda mau berdoa bahasa roh, tetapi kita juga berdoa dengan akal budi. Jadi yang paling penting di sini bukan doa bahasa roh atau doa akal budi pakai kata-kata bahasa yang kita ucapkan. Yang paling penting di sini Anda dipimpin oleh Roh Kudus atau tidak. Amin. Penting sekali di dalam doa kita dipimpin oleh Roh Kudus dan kita harus berdoa di dalam Roh Kudus. Ayat yang terakhir, coba buka di Yudas 1 ayat 20. Ini ayat yang terakhir. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Perhatikan di sini dalam doa. Dan berdoalah dalam apa? Roh Kudus. Perhatikan di sini. Dikatakan di sini, berdoalah dalam Roh Kudus. Jadi waktu kita berdoa, Roh Kudus harus dilibatkan. Banyak kita, rata-rata semua kita, kalau berdoa itu Bapa dilibatkan namanya, Tuhan Yesus dilibatkan namanya, tapi jarang sekali Roh Kudus dilibatkan. Padahal itu Trinity, Allah Roh Kudus, benar? Tuhan Yesus Allah, ya, mereka tiga yang esa. Amin. Satu oknum. Roh Kudus adalah roh yang dikirim oleh Allah. Roh Allah sendiri. Yesus berkata, aku akan pergi dan aku akan datang kembali kepadamu. Siapa itu yang datang kembali? Rohnya Kristus. Roh Kudus itu rohnya Kristus. Roh Allah yang ada di dalam kita. Dan dia pribadi dan dia juga mau untuk Anda menyebut karena dia ada di dalam kita. Untuk itu kita berdoa. Harus libatkan Roh Kudus. Bapak dilibatkan, Bapak di surga kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus, mari engkau pimpin aku. Tolong aku. Karena dia adalah roh penolong yang dikirim oleh Bapa. Haleluya. Saya berdoa supaya firman Tuhan ini dapat mendasari setiap doa-doa kita. Haleluya. Amin.